Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi alil baitihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ananda sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah lah kita bisa diberikan kesempatan, rahmat Allah, kesehatan, kemuliaan, ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat bertemu, membahas pelajaran, membahas kebaikan walaupun masih dalam bentuk rekaman ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, Ananda diberikan kesehatan, kami para guru diberikan kesehatan walaupun di mana saja kita berada. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam penyakit, Allah jaga kita dalam virus ini, Allah jaga kita dari mara bahaya, keluarga kita, ayah kita, ibu kita semua mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW, golongan kepada hamba-hamba Allah yang kemudian Allah bebaskan kita dari segala macam bencana dan kekhawatiran. Jangan lupa bersyukur atas itu semua, karena bagaimanapun ini kalau tidak diiringi dengan kesyukuran maka tidak ada artinya. Kalau saja tidak Allah izinkan kita memiliki ilmu, maka jangankan kita, para malaikat pun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu kata para malaikat, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada kami memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, begitu juga kita. Kalau saja Allah tidak izinkan Ananda nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi negeri ini, tak Allah izinkan menjadi orang yang pintar, orang yang memiliki cita-cita yang baik, memiliki profesi yang baik, mungkin Ananda akan jadi orang-orang biasa. Tapi mungkin pun menjadi orang biasa-biasa saja ada tapi bermanfaat bagi. Nah, ini juga baik. Maka Ananda sekalian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas daripada kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau syukuri nikmatku kata Allah, maka aku akan tambahkan, dan jika engkau ingkar atas azabku amat pedih kata Allah. Nah, Ananda sekalian, maka daripada itu hendaklah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan apa caranya? Mendirikan perintah Allah, menjauhi larangannya. Banyak juga orang yang bersyukur, katanya bersyukur, tapi tidak mendirikan perintah Allah. Minimal salat wajib 5 waktu Ananda harus lakukan. Kesyukuran Ananda di sanalah Allah nilai. Allah akan sering ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering ketemu itu 5 kali sehari semalam minimal. Nah, nanti suatu hari doa sama Allah, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Nanti Allah kabulkan. Oh iya, ini dia anak yang sering doa Allah. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu sama, bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doa? Bagaimana mungkin Allah tidak kenal kita? Mungkin. Anda sekalian, kelas 9, sekarang hari ini kita adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga. Pertemuan pertamanya itu perkenalan, pertemuan keduanya kemarin kita sudah membahas tentang sembelih, pertemuan ketiga sekarang kita membahas tentang kurban dan akikah. Baik, Anda sekalian, hadis yang Anda lihat di layar ini adalah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih, hadis kuat dan tidak diragukan karena telah dirawikan oleh perawi-perawi hadis yang sahih, yang kuat pula. Apa kata Rasulullah tentang kurban itu? Ketika sahabat itu, Anda tahu sahabat? Bukan sahabat kita, bukan, tapi sahabat Rasul. Apa itu sahabat Rasul? Lahir di zaman Rasul, hidup bersama Rasul, dan beriman kepada Rasul. Ada juga sahabat, ada juga orang yang lahir pada zaman Rasul, tapi bukan sahabat Rasul. Lahir bersama Rasul, hidup bersama Rasul, tapi tidak beriman kepada Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, itu bukan orang yang beriman kepada Rasul, jadi dia bukan dari golongan sahabat. Ada juga orang mungkin beriman kepada Rasul, tapi tidak pernah ketemu Rasul. Uwais bin Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu tak pernah ketemu Rasul. Suatu hari dia minta izin sama ibunya, dia untuk ketemu Rasul, pergi ke Madinah. Tapi ketika itu Nabi sedang pergi berperang, pergi ke medan perang, dia tidak bisa menunggu karena pesan ibunya suruh cepat kembali ke kampung. Maka dia hanya ketemu dengan Aisyah.
sampaikan salamku kepada baginda wahai Sayyidatuna Aisyah. Kata si Uwais. Maka kemudian dia kembali, dan apa kata Rasul? Bahwasanya yang datang tadi adalah Uwais. Ia adalah penduduk langit. Maka para malaikat pun cinta dengan Uwais. Para malaikat mendoakan Uwais. Begitu mulia ia termasuk kepada golongan orang yang hidup bersama Rasul, tapi bukan daripada sahabat. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tak termasuk Uwais di dalamnya, karena ia tidak pernah ketemu dengan Rasul. Baik, Anda sekalian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu kurban ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertanya lagi, apa keutamaan yang kami peroleh dengan kurban itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap satu helai bulunya juga dihitung sebagai satu kebaikan. Jadi bukan rambut atau bulu-bulu kurban itu yang sampai kepada Allah. Bukan darahnya juga, bukan dagingnya juga. Tapi nilai keimanan dan ketakwaan seseorang membelanjakan hartanya di jalan Allah lah yang kemudian dinilai Allah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna a'taina kal kautsar. Sungguh aku telah berikan nikmat yang banyak, kata Allah. Fasalli li rabbika, kemudian dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, ini adalah perintah kurban. Baik, ananda sekalian, kurban dan akikah ini kita bahas bersamaan karena ia adalah yang mirip, serupa, tapi nanti ada perbedaan yang kita bahas. Baik, tentang pengertian. Akikah. Akikah adalah menyembelih hewan kurban, hewan kambing sebagai tanda syukur atas kelahiran seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Kata Aisyah dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, hadisnya itu diriwayatkan di hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim Baihaqi. Dalam satu hadis meriwayatkan bahwa qalat Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah, berkata istri Rasulullah SAW Aisyah, Rasulullah SAW itu berakikah anil Hasan wal Husain, untuk terhadap Hasan dan Husain, yauman sabi, yaitu pada hari ke-7. Hari ke-7 apa? Hari ke-7 kelahiran Hasan dan Husain. Jadi Rasulullah SAW lah kemudian mengakikahkan Hasan dan Husain di hari ke-7. Ini yang menjadi sunnah sampai hingga hari ini. Jadi memang kullu mauludin, setiap bayi yang lahir itu murtahanun, yaitu ia tergadai. Maka apa cara untuk menembus ketergadaiannya itu? Diriwayatkan oleh hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Kullu gulamin rahinatu. Setiap bayi yang lahir hendaklah dibayarkan ketergadaiannya bi akikatih, dengan akikahnya. Tusbahu anhu yauma sabi'ih. Kemudian sembelihkan pada hari ke-7, pada hari itu wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Jadi kemudian potongkan itu rambut, gunduli rambutnya itu, dan kemudian beri nama pada hari ke-7. Nah, ini dia diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Jadi Rasulullah SAW itu mensunahkan hakikah itu, muakkadkan hakikah itu untuk umatnya. Nah, kemudian setiap bayi yang lahir itu setelah diakikahkan, maka ini akan melepas ketergadaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bayi yang lahir, setiap orang tua itu berkewajiban mengakikahkan anaknya. Kalau bayinya itu laki-laki, maka akikahnya 2 ekor kambing. Kalau bayinya itu perempuan, maka akikahnya 1 ekor kambing. Sekarang pengertian kurban. Kurban ialah menyembelih hewan
hewan berkaki 4 yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi syarat tertentu pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang kata, Ustaz, kami berkurban pada hari tasyrik. Macam hari besok ini tahun 1441 Hijriah ini, hari kurbannya itu, Idul Adha-nya itu tanggal 31 Agustus insyaallah. Nah, itu hari Jumat. Karena hari Jumatnya dia Jumat, persiapan segala macam, nanti selesai Jumat harinya pendek, maka kemudian beberapa masjid, tempat-tempat ibadah nanti akan berkurban di hari Sabtunya. Nah, ini boleh. Itu di hari Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau di luar daripada itu, maka nanti terhitung ibadah sedekah biasa. Nah, ananda sekalian, hukum akikah. Hukum akikah itu sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Jadi mulai dari hari ke-7, masih juga belum ada kemampuan, mundurkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, sampai sebelum anaknya balik. Ini sunnahnya. Sunnah muakkad itu, kalau pengen dapat sunnahnya, maka akikahnya itu di hari ke-7. Hari ke-7. Kemudian kelipatannya. Nah, bagaimana kalau seorang anak laki-laki lahir? Anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Perempuan itu 1 ekor kambing. Sunnah. Sekali lagi, ini adalah sunnah. Bolehkah 1 ekor kambing? Menurut sebagian ulama itu boleh. Mencukupi. Nah, tapi sunnahnya itu, baiknya itu adalah 2 ekor kambing. Kurban. Kurban ada hukumnya adalah wajib bagi Rasulullah SAW dan sunnah muakkad bagi orang-orang, bagi umatnya. Begitu pula Allah menerapkan, memberikan kepada syariat ini kepada Rasulullah. Jadi Rasul itu juga memiliki ibadah yang luar biasa. Jadi nggak bisa kita bilang Rasul itu yang enaknya sama Rasul segala macam. Enggak. Rasul juga atau Nabi juga memiliki tanggung jawab ibadah yang lebih luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beda kita dengan umatnya yang biasa-biasa ini. Nah, Rasul itu wajib baginya kurban. Dan setiap tahun itu Rasulullah itu bukan 1 ekor kurbannya, 100 ekor. Nah, 63 Rasul sembelih sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali. Nah, bayangkan aja sama anda sekalian, Nabi menyembelih sendiri hingga sampai 63 ekor. Kemudian orang-orang bertanya, kemudian Rasul menjelaskan, Rasul melalui kemudian di suatu riwayat menjelaskan bahwasanya inilah kesempurnaan. Ternyata umur Rasulullah SAW itulah yang 63 tahun itu. Begitulah kemudian Rasulullah memberikan contoh dan teladan yang baik, sehingga jenis hewan kurban itu yang Rasul kurbankan itu sampai kepada syariat ini, sampai kepada kita hingga hari ini. Baik, jenis kurban hewan yang dikurbankan adalah kambing, domba, biri-biri. Untuk 1 orang, kerbau, sapi atau unta cukup dan mencukupi untuk 7 orang. Baik, ananda sekalian, ketentuan hewan. Syaratnya hewan yang harus sehat. Ya, hewan yang sakit seperti kena kudis kurap, nah itu nggak bisa pakai. Maksudnya harus sembuh dulu, harus betul-betul sehat. Tidak kurus kering. Yang ketiga tidak cacat. Yang keempat telah cukup umur. Untuk unta itu berumur 5 tahun. Sapi kerbau minimal 2 tahun. Kambing minimal 2 tahun. Sedangkan domba dan biri-biri sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Dan yang kelima, sebaiknya jantan. Bila betina boleh, tapi dia tidak sedang hamil. Waktu penyembelihan kurban dan akikah. Akikah boleh hari ke-7, sunnah hari ke-7 dan seterusnya. Kalau kurban itu sunnah disyariatkan adalah di Idul Adha 10 Zulhijjah ditambah dengan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, pembagian daging. Akikah ini dibagikan dalam keadaan sudah masak, manis, tidak pedas serta tulang rusuknya tidak potong kecil-kecil atau tidak dicacah, tidak bahasa kita, tidak dicincang bahasa kita. Jadi terpotong-potong. Kalau kurban dibagikan dalam keadaan mentah, boleh juga dalam keadaan matang. Tapi dengan biasa di adat urf, kebiasaan itu adalah dengan dan disyariatkan itu lebih baik atau sunnahnya itu adalah dalam keadaan mentah.
Ananda sekalian, baik akikah maupun kurban, bila nazar yang berakikah maupun yang berkurban itu ikut memakannya, bila tidak nazar, maaf. Bila tidak dalam keadaan nazar, normal saja akikahnya normal, kurbannya juga normal, maka dalam keadaan normal disunnahkan orang yang berakikah itu atau berkurban itu boleh untuk ikut memakannya secukupnya, tidak lebih dari sepertiga. Tapi bila ia adalah ibadah nazar, contoh, misalnya suatu hari ia bernazar, ini nanti kalau lulus saya nanti di sekolah kepolisian ini misalnya atau sekolah tentara ini, saya mau bernazar satu ikut kurban tahun depan. Nah itu, kalau dia terpenuhi permintaan atau doanya ini, maka ia menjadi wajib. Nazar seperti ini, kurban seperti ini, tak boleh dia makan. Maka bagian atau memakannya walau sekecil apapun tidak diperbolehkan. Ia termasuk kepada ibadah wajib, bukan ibadah sunnah. Nah, fungsi kurban. Kurban akikah memiliki fungsi yang pertama sebagai perwujudan rasa syukur dan dimensi kemanusiaan. Ada tetangga itu, sebagian dari tetangga itu, sebagian dari masyarakat kita itu memang jarang sekali dapat bisa makan daging. Nah, pada kurban ini dia dapat. Ada juga bahkan orang-orang muslim ada mendekat ke masjid kalau ada dekat-dekat kurban, ya kan? Nah, begitu. Jadi dia boleh dimakan, boleh dia diberi daging kurban, Pak. Setelah umat Islam yang di jamaah di sekitar masjid itu dapat keseluruhannya, atau yang wajib itu sudah diberikan, maka ia boleh diberikan. Boleh diberikan, tapi jangan minta pula pas dia lebaran dia minta pula lah. Kemarin kan kami kasih kurban, sekarang minta dong waktu dia acara Natal dia atau jangan. Karena kita tidak disyariatkan seperti itu. Ikut hari rayanya tidak disyariatkan. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan tali persaudaraan, menghapus rasa kebencian. Dengan berkurban, kita hikmah di antara fungsi kurban itu, tali persaudaraan antara satu orang dengan muslim dengan muslim lainnya menjadi lebih kuat, menghapus rasa kebencian. Yang ketiga, dijaga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Yang keempat, bertambah rezekinya dan tidak dibenci Rasulullah SAW. C dan D ini berhubungan dengan rezeki. Orang yang terbiasa menyedekahkan hal sebagian hartanya, maka dijaga Allah dari segala macam bahaya. Benar, satu bahaya, satu hari itu kita diancam bahaya, pasti ada diancam bahaya. Maka sedekah, memberi orang lain, memberi makan, apalagi berkurban, ini menghindarkan bahaya Allah. Bertambah rezeki jelas. La in sakatum la azidanakum. Jika engkau bersyukur, aku tambah, kata Allah. Berkurban satu di antara rasa bersyukur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah kepadanya. Jangan takut kehabisan harta dengan bersedekah, apalagi berkurban. Yang kelima, akikah membebaskan anak dari ketergadaiannya, kurban meringankan beban saat menuju padang mahsyar. Nanda sekalian, maka sampai di sinilah pembahasan tentang kurban dan akikah. Kalau ada Nanda pertanyaan, boleh nanti ditanya di kolom komentar. Terus nanti di kolom deskripsi ada saya lampirkan untuk nama dan alamat email. Tolong diisikan alamat email yang valid, karena dari sana nanti saya akan undang Ananda sekalian untuk memasukkan aplikasi pengumpulan tugas ke Android Ananda sekalian. Jadi dari email itulah nanti menjadi dasar. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, perlu penting, dan hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia bahkan tercela. Salat 5 waktu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bahkan mungkin nanti sepanjang hayat Anda senantiasa menjadi orang yang tawadu.
Terima kasih atas segala perhatian. Salam untuk Allah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.